Hai, selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Baiklah, hari ini kita belajar kembali. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4 subtema kedua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, kemudian ada PKN dan juga IPS. Yang pertama, kita akan bahas pelajaran bahasa Indonesia, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang amanat pantun dan unsur-unsur pantun. Ya, kemarin sudah teacher jelaskan, pernah kita pelajari, teacher jelaskan sekilas ya bahwa amanat dalam pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan oleh si pengarang pantun tadi ya. Nah, biasanya amanat pada pantun itu dapat kita temukan pada isi pantun. Di sini teacher ambil contoh, salah satunya adalah jenis pantun jenaka ya. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan belut nyangkut di jaring, perut sakit menahan tawa, gigi palsu meloncat ke piring. Nah ya, kemarin sudah teacher jelaskan kalau baris 3 dan 4 ini disebut dengan isi ya. 1, 2 disebut dengan sampiran. Nah, tadi kata teacher, amanat itu bisa ditemukan di bagian isi. Nah, jadi apa amanat yang terkandung dalam pantun ini? Ini ya isi ya, baris 3 dan 4. Perut sakit menahan tawa, gigi palsu meloncat ke piring. Nah, maknanya atau arti dari pantun ini adalah menertawakan gigi palsu yang jatuh atau lepas ke dalam piring. Itu amanat atau makna dari pantun ini. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur pantun. Unsur-unsur pantun itu dari sinilah teacher ambil contoh ya. Yang pertama, terdiri dari 4 baris atau 1 bait. Kita hitung berapa baris? 1, 2, 3, 4. Nah ya, 4 baris kan? Nah, 4 baris ini disebut juga 1 bait ya. Itu unsur yang pertama. Kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu yang bagaimana teacher? Nah ya, kita hitung ini per baris dulu ya. Dari ada berapa kata di sini? 1, 2, 3, 4, ada 4 kata. Kita hitung suku katanya. Dari kata ikan. Ikan ya, ikan. 2. Terus gabus. Gabus. Itu 2 suku kata. Lalu dirawat. Dirawa ada 3. Berapa itu? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Lalu ada rawa. Kata yang terakhir adalah rawa. Berapa suku kata? Kata rawa ada 2. Rawa dan 2 ya. Kita hitung 4, 7, 8, 9. Ada 9 suku kata. Setiap barisnya, di baris pertama ada 9 suku kata. Katanya tadi terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lebih ya, dari 8 dia sudah 9. Nah, untuk baris 3, 4, 5, baris kedua 3, 4 nanti silakan hitung sendiri berapa suku katanya ya. Selanjutnya baris ini sudah teacher jelaskan. Baris 1, 2 disebut dengan sampiran, kemudian baris ketiga dan 4 disebut dengan isi ya. Lalu yang terakhir adalah bersaja AB. Apa itu artinya bersaja AB? Apakah di akhiran dari pantun itu ada huruf A dan B? Tidak, tetapi dia berulang di sini. Di sini ada kata rawa ya, rawa A. Terus di sini jaring ada kata NG atau G ya. Terus satu lagi baris ketiga, di sini ada kata A. Terus terakhir berakhiran dengan kata G juga. Berurutan kan? Ini A, ini G, ini A, ini G juga berulang. Jadi inilah yang disebut dengan saja AB ya. AB. Jadi saja pada pantun ini adalah saja AB-nya yaitu diakhiri dengan huruf AG. Nah, itu ya ciri-ciri atau unsur-unsur dari pantun itu. Nah, semoga paham ya untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ini saja dulu.
lanjut kita akan belajar PKN. Dan untuk PKN hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu pada halaman 50, dan tanggung jawab menjaga proses pengambilan keputusan oleh warga masyarakat itu ada pada halaman 55 ya. Kedua materi ini berkaitan dalam satu contoh. Kita ambil contoh yang pertama adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, di buku kalian itu dicontohkan itu akan ada pemilihan ketua RT yang baru ya. Nah, terus apa tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya ya di buku kalian itu dicontohkan persiapan untuk pemilihan ketua RT itu ya. Ketua RT yang lama dia mengurus administrasinya untuk proses pemilihan ini. Kemudian warga yang lain ada yang mendirikan tenda ya di depan balai desa atau di mana ya. Kemudian ibu-ibunya mempersiapkan mungkin berupa makanan, minuman untuk warga masyarakat yang bekerja mendirikan tendanya, dan atau membantu persiapan ketua RT yang lainnya ya. Itu untuk contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jadi kita sama-sama punya tanggung jawab kita sebagai warga ya. Lanjutnya itu tanggung jawab menjaga proses pengambilan keputusan pada halaman 55. Nah, setelah selesai persiapan sudah siap ya, sudah selesai semua, berlangsunglah proses pemilihan ketua RT tadi. Nah, tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat apa dalam proses pemilihan ketua RT ini? Ya, benar sekali ya, kita mengamati dan mengikuti proses pemilihan ketua RT ini dengan tidak lupa menggunakan asas Luber-Jurdil dalam pemilihan itu ya, baik pemilihan ketua RT, kepala daerah, presiden, semuanya ya. Kita harus menggunakan yang namanya asas Luber-Jurdil. Siapa yang tahu asas Luber-Jurdil itu apa? Ya, benar ya. Kemarin pernah dipelajarin ya di kelas sebelumnya. L itu luber dulu ya. L itu langsung, kemudian U-nya umum, B-nya kemudian bebas, dan R adalah rahasia. Lalu jurdil. Jurdil itu singkatan dari jujur dan adil. Jadi sebagai warga masyarakat kita harus dalam mengikuti pemilihan itu, baik kepala RT, mungkin ya kepala daerah dan sebagainya, itu kita harus dilaksanakan secara langsung, umum ya, serentak sama-sama. Kemudian bebas, kita bebas mau memilih siapa ya, calonnya bebas memilih siapa. Dan rahasia, kita nggak boleh kasih tahu, saya pilih ini loh, saya pilih, nggak boleh, itu rahasia kita ya. Lalu jurdil, kita harus jujur dan adil, tidak boleh curang, kita harus jujur. Itu asas Luber-Jurdil ya. Itu salah satu contoh dari tanggung jawab menjaga proses pengambilan keputusan kita sebagai masyarakat ya. Nah, untuk pelajaran PKN-nya cukup, lanjut lagi. Yang terakhir adalah pelajaran IPS, yaitu di sini kita ambil manfaat interaksi. Kita sudah belajar kemarin interaksi sosial ya, bentuk-bentuknya. Nah, sekarang manfaatnya apa? Manfaat interaksi dengan lingkungan terhadap warga masyarakat. Ada di buku kalian, boleh disimak ya. Yang pertama manfaatnya adalah agar masyarakat dapat meniru suatu kebudayaan baru yang positif dan berguna untuk dapat lebih maju. Jadi kalau ada hal-hal yang baru, yang bagus, bersifat membangun, itu boleh kita tiru ya, demi agar kita menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Yang kedua manfaatnya agar manusia dapat menjalin suatu kerjasama yang baik. Iyalah, kalau kita sudah berinteraksi ya, kita itu akan menjalin kerjasama yang harmonis dan baik. Selanjutnya, manusia dapat menjalin dan mempererat hubungan khusus bersama individu lainnya. Lalu dapat menjalin persahabatan serta hubungan kekeluargaan ya. Dan yang terakhir adalah dapat menghindari konflik atau pertengkaran, perselisihan atau pertikaian, yaitu dengan cara mencari solusi dari masalah. Misalnya ada masalah, kita cari solusi atau jalan keluarnya bagaimana ya.
Nah, lalu ada contoh lagi yaitu dalam pembangunan sosial, teacher tugaskan itu kepada anak-anak untuk membaca dan menggarisbawahi pada halaman 54 ya. Baiklah, untuk pelajaran IPS-nya habis dan pembelajaran hari ini teacher cukupkan sampai di sini. Terima kasih, selamat belajar anak-anak kelas 5.